Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau bersandar dan berharap hanya kepadamu, dan mau pertolongan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami, untuk kami mampu menjalani kehidupan, mengerjakan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam bahasa Batak Toba, atau bolokon hamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot pangiburuon nang panihayon. Demikianlah dikatakan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dia adalah Yesus Kristus yang telah memanggil kita dari kegelapan dosa, yang mengangkat kita keluar dari keterpurukan karena dosa. Hidup di dalam kekudusan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah yang taat, tidak menuruti hawa nafsu, dan kita mampu menguasai diri dan bisa menjalani kehidupan di dalam ketaatan kepada Dia. Karena ini adalah bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Itu selaras dengan apa yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23. Di mana orang-orang yang menjadi pengikut Kristus harus mampu menyangkal diri dan memikul salib setiap hari di dalam kehidupannya. Karena semua kegelapan, semua hal-hal buruk itu sudah menjadi masa lalu bagi orang-orang yang sudah dimenangkan. Tentu kita tidak akan mau jatuh ke dalam lubang yang sama, bukan? Kita yang sudah mandi tidak akan memakai baju yang kotor lagi, bukan? Ya, kita sudah diperbaharui, kita sudah dimurnikan, diangkat dari kebodohan. Kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sangat jelas mengingatkan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebaikan, membuang jauh-jauh segala pemikiran yang buruk, perbuatan jahat, tidak merancang-rancang hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan, tidak munafik, tidak dengki, dan tidak menebarkan kata-kata yang salah, menebarkan kata-kata kebohongan. Kita ibarat seperti bayi yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menuruti apa yang dikatakan atau menerima apa yang diberikan. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menuntut, tidak bisa berontak di dalam segala hal. Hendaklah kita seperti bayi yang baru dilahirkan, yang hanya merindukan, yang hanya mengharapkan susu yang murni dan yang kudus. Demikianlah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi kondisi kehidupan kita, ancaman, tantangan, dan perjuangan kehidupan membuat kita sulit untuk bertahan, membuat kita sulit untuk menolak. Kita sering sekali menuruti keinginan daging,
menuruti hawa nafsu, kenikmatan dunia. Karena kita menganggap hal itu bisa menyenangkan hati, menenangkan hati, dan bisa mengatasi semua persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwasanya kita tidak boleh lagi melakukan hal tersebut. Karena sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Kita tidak tahu seberapa lama lagi perjalanan hidup ini. Ujung jalan kita masih tersembunyi. Masih jauhkah atau sudah dekat? Tetapi sebagai orang percaya kita yakini, kalau kita hidup sampai hari ini dan masih diberikan kesempatan, tentu Tuhan mau kita memakai kesempatan dengan baik, tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melainkan melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepadanya. Karena dengan itulah kita menjalani kehidupan yang baik, dan pastilah kita akan sampai ke tujuan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah, buanglah segala kejahatan. Buanglah segala tipu muslihat. Buanglah segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tetapi selalulah hidup di dalam kebaikan, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, dan cinta kasih kepada semua orang. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita untuk hidup seperti yang dikehendakinya, menjadi anak terang, menjadi anak yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di awal bulan Juli ini, kami diingatkan akan kehidupan seperti apa yang seharusnya kami lakukan. Karena kami adalah anak-anak yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau angkat dari kegelapan dosa. Engkau menangkan, melawan kematian karena dosa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu percaya kepadamu, dan kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Buanglah kejahatan dari dalam hati kami, segala tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kami mau diajar dalam firman Tuhan. Kami mau seperti yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam kebenaran, kebaikan, ketulusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga dan anak-anak kami, saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang kami kerjakan. Dan kami percaya di dalam berkat Tuhan, apapun yang kami kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.